kesadaran yang bagus. Gitu ya, kira-kira. Oke, kita mulai meditasi, teman-teman. Eee, balik lagi tadi saya ingetin bahwa, meditasinya adalah membuang, semua ketakutan, ya. Takut sama harimau gimana? Ya, karena belum ada harimaunya, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kepepet, saya misalnya di hutan terus ketemu harimau, ya paling saya cengirin doang juga sih, ya. Karena tipe saya tipe yang kalau memang pas udah di hadapan nggak pernah bukan jarang, nggak pernah kabur gitu kan. Ya karena, dan itu terbukti juga di kalau teman-teman SMA dulu, tahu tuh ya. Nah gitu ya, jadi, silahkan ini ada yang inisiatif bagus banget nih Kak Habibie sama Teh Asker digelapin, memang saya mau niatnya mau digelapin. Oke, teman-teman kalau memang, bisa digelapin, gelapin ya. Jadi, apa, kita nanti akan masuk ke dimensi diri kita eee, yang dipenuhi dengan shadow-shadow, hal yang mungkin juga sama yang apa, yang di sorry, minum dulu ya. Ya, yang hal yang tidak disukai, hal yang dibenci, hal-hal yang ditakuti dan segala macam, itu lepasin. Jadi saatnya pada momen ini momen yang pas untuk melepaskan itu semuanya, ya. Oke, kita mulai ya, nggak pakai lagu ya, nggak pakai lagu, langsung aja. Silakan pejamkan matanya dan masuk ke dalam diri Anda yang di dalam, yang berupa hal-hal yang menakutkan. Kalau Anda masih belum tahu di mana saja yang, menakutkan menurut Anda lihat saja, Anda amati saja. Sampai ketika Anda muncul nanti ketakutan-ketakutan, apapun ya ketakutan tentang kehidupan, ya, ketakutan mungkin tentang berkeluarga, ketakutan nanti bagaimana anak, ketakutan tentang sosok laki-laki, ada juga kebalikannya sosok perempuan, ketakutan tentang finansial, ketakutan tentang kematian, semua ketakutan Anda sadari dan Anda bilang, "Saya nyatakan sekarang, saya lepaskan semuanya itu." Satu-satu boleh lebih bagus? Apa dulu nyatakan, "Saya lepaskan ini." Sampai terasa lebih ringan baru pindah ke urusan yang lain atau ketakutan yang lain. Bisa takut ditinggalkan, bisa takut dengan kesendirian, dan lain sebagainya. Silakan, lepaskan semuanya, belenggu-belenggunya, terutama di ketakutan-ketakutan. Silakan. Ya, hanya bilang lepaskan, lepaskan. Saya lepaskan ini, hanya bilang gitu aja. Saya lepaskan ini, saya lepaskan ini, ketakutan ini. Saya lepaskan ketakutan terhadap ini. Masing-masing semuanya berbeda-beda.
rasakan energinya di tubuh, di diri kita, vibrasinya, apakah terasa ada yang terlepas, makin sini makin terlepas, lanjutkan terus-menerus. Takut kematian, takut sakit, takut kehilangan ini dan itu, dan lain sebagainya. Diakui aja, kalau memang takut diakui aja, ketika diakui Anda nyatakan, "Saya lepaskan ini, saya lepaskan." Bisa ditambahkan bahwa, "Saya tahu ini cuma ilusi, ini adalah unfinished business saya lepaskan ini. Saya sudah memaafkan," misalnya gitu bisa. "Saya sudah terima semuanya, saya lepaskan semuanya." Sekarang Anda bayangkan, Anda bisa imajinasi di dalam pikiran Anda, semuanya Anda berada di sebuah dimensi atau sebuah lorong atau sebuah ruangan yang sangat gelap dan Anda sendirian di situ. Bayangkan Anda sendirian di ruang yang gelap, tidak ada siapapun, tidak ada apapun di situ. Pastikan Anda ada di situ, di ruangan atau di sebuah dimensi yang gelap gulita, dan Anda sendirian, tidak ada siapapun dan tidak ada apapun. Dan Anda rasakan apa rasanya di situ. Dan lihatlah sekelilingnya. Apa yang Anda sadari di situ? Dan apa saja yang perlu dilepaskan dari mulai pikiran, mulai rasa yang berkaitan dengan ketakutan. Sadari apa, gambaran apa yang muncul di situ. Sekarang, semakin ke sini, Anda semakin dalam, semakin dalam, dan semakin gelap gulita. Sangat-sangat gelap gulita dan Anda mengalami sendiri di situ dan jauh dari dunia ini.
apa yang disadari di situ, dan apa yang ada bayangan-bayangan di situ. Jika hal itu perlu dilepaskan, silakan Anda nyatakan di situ, "Saya lepaskan itu semuanya. Saya lepaskan ini, saya lepaskan itu," lepaskan gitu. Tentang ketakutan-ketakutan. Sekarang, nggak tahu kenapa, Anda masuk ke dimensi yang lebih bawah lagi. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba Anda masuk ke sebuah dimensi yang lebih gelap gulita dan lebih dalam lagi. Dan di situ Anda waktunya untuk melepaskan semua ketakutan-ketakutan tentang kematian yang berhubungan dengan kematian. Apapun tentang kematian. Anda sadari apa di situ. Ketika Anda mati, ketika pasangan Anda mati, ketika anak Anda mati, ketika orang tua Anda mati, semua tentang kematian. Anda sadari itu, dan jika ada hal-hal yang memang tidak perlu, silakan lepaskan. Jika yang membuat membelenggu diri Anda, silakan lepaskan. Karena pada kesadaran yang lebih murni, Anda bisa memahami bahwa kematian itu tidak betul-betul mati. Semuanya hanya pindah dimensi saja. Berarti di situ adalah kemelekatan dengan sosok-sosok jika meninggalkan mereka misalnya. Berarti belenggu kemelekatan itu yang perlu dilepaskan. Atau apapun itu. Oke, ketika sudah melepaskan di ruangan yang ini, Anda mulai naik lagi ke ruangan sebelumnya. Anda pastikan lagi bahwa itu semuanya banyak yang sudah terlepaskan. Dan sudah berdamai, dan Anda naik lagi ke ruangan yang lebih atas lagi, yang tadi di awal, yang gelap di awal, dan nyatakan bahwa saya sudah berdamai, saya sudah terima, dan lain sebagainya. Dan Anda mulai lagi menyadari diri Anda di ruangan Anda saat ini,
Di kamar, di manapun, di tempat Anda berada sekarang, Anda sadari lagi, Anda fokus ke nafas, dan menjadi diri Anda yang sekarang bertransformasi menjadi diri yang sudah terlepas dari belenggu-belenggu, setidaknya sebagian sudah terlepas. Rasakan transformasi dirinya, rasakan vibrasinya, rasakan energinya pada saat ini, dan terima kasih atas momen ini, atas eh, eh, waktu ini, atas proses ini, dan Anda boleh buka mata sekarang. Oke, sharing yuk. Apa yang dirasakan, apa yang tadi dilepaskan, silakan. Mungkin beberapa yang sharing bisa menginspirasi juga atau bisa menjadi sebuah apa ya, ya bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Silakan. Lampunya dimatiin Zeva, ya sudah nggak apa-apa, memang bagusnya begitu. Oke, silakan siapa yang mau sharing? Ya Kang Dani. Oke, Mbak Diana. Pertama ya waktu melepaskan itu kayaknya rada sedikit apa namanya itu nggak mau langsung gitu loh Kang Dani. Maksudnya bandel gitu. Tapi lama-lama sih mau bisa gitu loh. Lama-lama lepas satu-satu gitu kayaknya ringan sekali seperti gimana ya? Seperti badannya ringan gitu loh satu-satu gitu terus ya happy. Oke, good. Apa yang dilepasin tadi kalau boleh tahu? Ketakutan yang paling sangat susah Ketakutan dilepas apa itu tuh? tentang kematian. Pertama Iya, COVID. oke. Pertama COVID. Oke. Setelah itu kematian paling susah itu kematian. Itu Yang kayaknya aduh yang di gimana. dalam ya? Yang paling dalam ya tadi ya. Iya, itu. Oke, itu aja sih. Iya, silakan Pak Eka. Oke. Yang lain? Aku tadi baterainya pas habis. Pas meditasi baterai habis. Anda belum berjodoh lagi. Sementara laptop masih di Zoom yang satu gitu kan. Begitu Zoom yang satu selesai, aku online di laptop, di sini juga selesai. Ya sudahlah. Aduh, padahal itu kecoa udah nunggu dibuang loh. Mudah-mudahan ngefek dari vibrasi yang teman-teman yang lainnya ya. Terus tiba-tiba Ayo dong. iya, nggak tahu nanti tiba-tiba kenapa gitu kan, Mbak ini tiba-tiba sama kecoa jadi biasa aja, kita nggak tahu juga ya. Sharing nanti ya. Kalau meditasinya udahan, Mbak. Ini giliran sharing. Iya. Gimana teman-teman yang lain? Yang lain pada kemana sih? Ada, cuma nggak tahu. Ada. Lemes kan, lemes banget. Lemes banget. Habibi atau sharing Kang Habibi. Ini Mas Budi dulu nih. Suaranya. Kalau Mas Budi mah enggak ya? Kenapa? Dia mah ada di grup mana aja. Iya. Biasa kumpulan ilmunya. kan ditarik-tarik ke Marini, sama Kang Dani. Iya. Gimana Mas Budi, mau sharing nggak? Enggak, saya emang banyak Kang, karena jadi lemes banget gitu ya, lemes sekali. Okay. Tadi sampai. Ya kalau banyak apa salah satunya yang paling berat?
Itu ada boleh nggak Tahu cerita? lah, banyak lah. Oh ya sudahlah. Yang big step-nya itu loh. Big Oke. step-nya itu Iya. kalau soal ketakutan COVID udah selesai. Cuma ada step-step yang harus saya lepas untuk memperlancar ke depannya. Itu aja, Kak. Tapi terasa ya energi tadi ya. Pas Terasa, tapi ngabisin setelah itu pas Kang Dani lemes ya. bilang itu langsung tangan, pas udah selesai langsung terkumpul lagi, panas lagi. Oke, ya. Oke, good. Sip. Yang lain? Cium-cium buai. Ini Ya, kan izin kenapa pamit, silakan. Iya, Mang Ipang, gimana? melepaskan kan satu Mm-mm. ketakutan, malah muncul dalam bayangan tuh gambar yang lain. Apa tuh? Saya bingung. Ya gambar yang tidak saya takutkan gitu. Kenapa ya? Oh, tapi gini, Kang Ivan ini tahu nggak ketakutannya apa? Tahu? Ya ketakutan ya yang sekarang ini ya, Ah, untuk berumah tangga lagi ya. Saya untuk ini ya, saya pengen Iya. melepaskan ya. Ya, catat ya yang ini lagi ini nih mau berkeluar. Ya, Ada berminat. maksudnya gitu. Terus, iya. Tapi kenapa muncul tahu-tahu binatang yang belum pernah saya ketemui, belum ini, itu Oh, menarik tuh. babi gitu. Apa bentuknya? Babi. Babi, oke. Heeh. Boleh saya gali ya? Hah? Boleh saya gali ya, Mbak? Boleh. Babi menurut Mang Ipang apa maknanya, artinya? Simbol apa? Simbol apa? Nggak begitu ini. Makanya saya juga bingung gitu. Ya, Ketakutan apanya? ya binatang apa ya yang mesti punya belief misalnya simbol kalau di kalangan tertentu haram misalnya itu kan Oh, dan sebagainya itu punya informasi tentang apa tentang babi itu. ya itu mah mungkin karena religion ya, agama ya, Ya mengajarkan misalnya begitu. itu kan karena kan Heeh. punya informasi itu kan dicokoki itu juga kan. Oh, Ya apalagi gitu selain itu. ya itu aja kalau soal babi belum pernah suatu yang ketakutan gitu. Babi Nggak tahu ngepet. kalau pas Heeh. live saya ya, yang dulu mungkin itu muncul. Iya. Ya, ya kan masing-masing beda. Itu sebuah simbol sebenarnya. Jadi bisa apa? Ini kan persepsi bisa beda-beda. Ini informasi yang mungkin saya gali, misalnya hewan yang tadi misalnya punya Ya. paradigma itu, terus kedua juga sesuatu yang kalau berkumpul gimana tuh babi itu? Ya, karena belum pernah melihat atau itu soal Enggak, babi. informasi yang didapatkan. Belum pernah gitu. Informasi cuman ya soal itu aja. Baca dengar segala macam nggak tahu ya. Cuman haram aja, tahu aja gitu. Itu Ah, aja, makanya info yang saya dapatkan gitu ya. Yang Iya, saya tahu iya. gitu. Tentu muncul aja. Loh, makanya ya sedikit buyar, tapi saya coba ini kan mungkin ada yang mengganjal soal itu ya. Saya coba yang balik ke situ jadinya. Iya. Jadi Yang babi. Padahal tidak sebut kita ketakutan apa gitu ya. Itu aja. Jadi ketakutan itu ini ya ketakutan itu bisa muncul dari mimpi, bisa dari bayangan ini tadi namanya active imagination ya imagination. Jadi dengan sadar gitu dimunculkan muncul simbol-simbol. Jadi masalah itu nggak harus masalahnya langsung. Tapi berupa simbol-simbol. Nah, itu yang perlu digali. Jadi kalau jadi PR sebenarnya ini maknanya apa tentang itu? Kenapa si unconscious-nya memunculkan itu gitu kan? Dan itu sebenarnya yang ditakutin gitu kan. Dari makna yang digambarkan itu. Itu kira-kira. Atau yang itu mungkin muncul Sunggokong tuh ya siapa? Oh, Sunggokong.
Bisa. Itu maknanya apa tuh Itu itu? itu Namanya siapa? mungkin ya. Namanya siapa itu tuh? Itu kan Siapa ya? tukang kawin ya, tukang kawin sama Ya suka sama perempuan gitu ya. pas perempuan ya, nah itu. Nah, itu berhubungan dengan itu bisa. Bisa ya. Iya, nah Iya. itu kalau digali lagi itu berkaitan dengan apa? Ketakutan mau berumah tangga lagi dengan itu tuh Cepat kai. nah, Nah, itu mungkin ya. iya tahu banget tuh Mbak ini. Nah, seperti itu. Nah, itu maknanya apa gitu. Mungkin ya itu ya dari Ya. makna itu ya. Ya, karena kan dia bisa dibilang nggak setia kan? Heeh, mungkin. Gonta-ganti, maknanya gonta-ganti. Nah, itu yang ditakutkan adalah gonta-gantinya itu berarti. Iya. Ya. Nah, udah ketemu tuh. Ya, jadi ketakutan gonta-gantinya itu dilepasin. Bahwa saya nggak begitu, nyatakan begitu, saya nggak begitu. Saya nyatakan sekarang, kalaupun nanti berumah tangga, saya benar-benar satu. Udah, nggak ada makna gonta-ganti itu nggak ada, lepas. Itu mah Cupatkai, bukan saya. Gitu. Iya ya. Oke, good. Ya, makasih Kang Doni. Ya, sama-sama, Mang Ipang. Nah, yang lainnya? Cuman kalau sharing mah kan ini tuh bisa dibantuin. Nggak, agak-agak ngeri, Kang. Ngeri-ngeri Besoknya gimana? ada di YouTube. Oh iya, yang itu mah kan ini apa, privasi kalau yang itu mah. Ini mah yang lain-lain maksudnya, yang hal yang lain apa atau gambaran-gambarannya aja deh, apa yang kelintas tadi itu. Atau pengalamannya apa, sensasinya pas masuk dalam lagi gitu. Atau rasanya deh sekarang apa gitu. Aduh, ini ketakutan berbicara mungkin salah satu shadow-nya. Kalau aku kan Iya. tadi pas mau masuk, pas masuk kedua kali karena baterai habis, aku pindah laptop, itu kepala atas aku berat loh. Terus waktu Kang Dani bilang nggak jodoh gitu kan, semoga energi orang-orang yang ada sekarang ini nanti bisa ngebantu. Lama-lama oke lah, aku niatin itu, menarik itu, udah adem, iya. Tapi saya bisa pastikan berpengaruh Mbak ini. Nanti aja report ya. Nanti report aja ke WA saya nanti. Ya, nanti lihat kecoa seperti apa sekarang. Oh iya. Begitu kayak korma ya. Kan muncul kan. Hati-hati jadi manisan nanti, Mbak. Oke, kalau memang nggak ada kita selesaikan ya udahan baru mulai ya. Udahan. Ya sudah ya, jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa menambah wawasan, kesadaran juga tentang hal-hal dunia metafisis, hantu, demi segala macam lah gitu ya. Dari dunia lebih ke kacamata vibrasi, frekuensi, pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Lebih. Kang, mau tanya Kang? Asik. Oh iya. Ini kebiasaan kalau Kang Ferry mau tutup terus tanya. Harus dijawab Kang. Iya makanya gimana? Gini pas sebelum ini sih yang tadi sesi yang sebelumnya karena kan tadi Kang Dani bahas mengenai dimensi trail itu ya, jadi yang rekam jejak semua itu ya, pengetahuan. Iya. Nah itu dia dimensi trail ini sebenarnya katanya kan kita bisa ya Kang ya untuk memasuki dimensi itu Kang. Apakah dari meditasi movement ini, stay alpha movement ini bisa nggak Kang? Untuk menerima itu mungkin aja ya. Jadi gini, kalau saya ya terus terang nih kalau quote-quote yang saya bikin ya itu lebih ke terkoneksinya dengan itu, tapi lebih ke tentang menginformasinya itu ilhamnya tentang clue. Oke. Ya, jadi nggak semuanya harus tentang informasi tentang masa lalu misalnya gitu ya. Nah, dan saya tidak berniat atau berminat untuk mengakses itu juga.
Ya, jadi terserah mungkin keunikan orang beda-beda, mungkin ada ya yang bisa akhirnya punya karakter energinya seperti itu pertama ya. Terus kedua ya mungkin ini mau disampaikan juga orang-orang yang past regression yang mau ke past life segala macam ini juga kesambarnya itu ke dimensi trail ini. Jadi dia terkoneksi dengan memori yang ada di trail. Ya, tapi informasi itu yang dia menganggap dirinya dulu seperti apa itu tidak semuanya valid. Dia sedang kesambar dengan informasi yang lain. Kan ngacak nih trail ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa kamu dulunya gini gitu kan, jangan kegeeran dulu karena belum valid sebenarnya. Banyak yang validnya. Itu karena kesambar aja sama memori. Jadi ini ngacak nih. Ngacak kebenaran pas lagi frekuensi sama titik memori yang mana. Dan akhirnya suka kegeeran, oh saya tuh karena itu gitu kan. Makanya saya juga kurang berminat juga untuk membahas past life-nya karena yang paling penting kan ini diri saya adalah ini gitu kan sekarang ini. Istri saya adalah ini. Udah itu ya. Jangan sampai gitu kan istri saya ini tapi ada ngomong soulmate saya tuh nggak ini seharusnya tapi orang yang itu. Betul. Selingkuh. Betul. Misalnya gara-gara past regression atau past life gitu kan atau karena soulmate-nya ini gitu kan. Nah itu udah Anda tidak realistis dan tidak acceptance tuh sebenarnya ya. Bahwa ini adalah kenapa ini banget? Malah makin kacau ya. Iya. Penasaran Terry ini udah penasaran ya belum selesai. Termasuk ini ya, termasuk bentuk fisik kita segala macam gitu kan. Dulunya gimana pun ya ini bentuk fisiknya udah itu yang setuju. Ya jadi kalaupun mau berubah nanti deh ke dimensi yang selanjutnya gitu kan. Betul. Kalau yang lain. Jadi sekarang terima. Ini kayak kampanye Mbak ini. Enggak, masa remet sukses itu ulang terus ya? Iya udah ganti udah ini aja gitu. Iya gitu. Dan ada yang valid juga gitu soulmate-nya siapa yang bisa. Kenapa balik-balik ke masa lalu ya? Ya gitulah Kang Ferry. Yang sekarang aja dihadapin, dinikmatin, dijalanin dengan indah, bahagia ya Kang ya? Iya, terima. Jadi kadang-kadang jadinya blaming. Ini gara-gara masa lalu saya begitu tuh, gitu kan. Ini gara-gara saya. Jadi Anda tidak bertanggung jawab terhadap hidup Anda pada saat ini jadinya gitu. Jadi nggak sehat ya. Setuju. Jadi aku pikir yang dimensi terakhir itu kayak dimensi pengetahuan ya, ternyata bukan ya. Maksudnya itu kayak entitas aja ya, entitas. Oh enggak, pengetahuan memang. Pengetahuan, cuman banyak distorsinya kalau kita tidak waspada, itu yang bahaya. Itu banyak banget nih layer-layernya. Iya, kalau memang bisa nyentuh itu langsung. Kalau kita banyak unfinished business di pikiran kita, terkontaminasi, jangan harap bisa clear dulu deh. Itu dulu diberesin. Jangan dulu ke masuk business trail gitu kan. Belum beres gitu kan. Diberesin dulu ya. Iya. Move in dulu ya. Move in dulu, beresin dulu gitu kan. Kenali dulu mana yang rutin, mana yang enggak gitu kan gitu. Ya, nanti malah kejebak gitu. Gitu Kang Fedi. Ya. Betul, siap Kang. Siap. Makasih, Kang. Oke, good. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.